Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Prilendang Pramesti dari kelas 1153. Nomor absen saya 6. Di video ini saya akan menjelaskan tentang peran Soekarno dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Soekarno atau biasa disebut dengan Bung Karno lahir di Blitar, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901 dengan nama asli Kusno Sosrodihardjo. Ayahnya bernama Raden Soekemi Sosrodihardjo dan ibunya bernama Ida Ayu Nyoman Rai yang berasal dari Buleleng, Bali. Soekarno kecil sering sakit-sakitan, dan menurut tradisi Jawa, orang tuanya mengganti namanya menjadi Soekarno. Di usianya yang ke-14 tahun, Soekarno bersekolah di Huger Burger School atau HBS di Surabaya, dan tinggal bersama teman ayahnya yang bernama Umar Said Djokroaminoto tamat pada tahun 1920. Kemudian, Soekarno melanjutkan pendidikannya ke Teknik High School atau yang sekarang disebut dengan ITB di Bandung. Peran Soekarno dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, mendirikan Perserikatan Nasional Indonesia atau PNI. Yang kedua, terang-terangan menentang imperialisme. Yang ketiga, aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dan yang terakhir, merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan. Yang pertama, mendirikan Perserikatan Nasional Indonesia atau PNI. Perserikatan Nasional Indonesia atau PNI merupakan perkumpulan yang dibentuk Soekarno pada tanggal 4 Juli 1927. Tujuan PNI ini adalah bekerja untuk kemerdekaan Indonesia. Perkumpulan ini menjadikan nasionalisme sebagai haluan ideologi. Sebab Soekarno menegaskan bahwa nasionalisme adalah ideologi yang mampu menyatukan berbagai perbedaan dan melapangkan jalan menuju kemerdekaan. Kemudian, PNI dianggap berbahaya oleh pemerintah kolonial Belanda karena menyebarkan ajaran-ajaran kemerdekaan. Pada tanggal 24 Desember 1929, Soekarno ditangkap oleh pemerintah Hindia Belanda. Beliau dan beberapa anggota PNI lainnya dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 4 tahun penjara. Yang kedua, terang-terangan menentang imperialisme. Bung Karno merupakan sosok yang vokal menentang kesewenang-wenangan penjajah. Setelah ditahan karena dituduh hendak menggulingkan kekuasaan Hindia Belanda, Soekarno dengan lantang membacakan pidato pembelaan yang ia beri judul Indonesia Menggugat pada tahun 1930. Hal yang perlu digarisbawahi dalam pidato ini adalah pidato tersebut bukanlah pembelaan Bung Karno terhadap dirinya sendiri, melainkan pembelaan terhadap pergerakan nasional Indonesia. Soekarno menyampaikan kritiknya terhadap imperialisme dan menyebut Belanda menerapkan politik drainase yang menghisap dan mengalirkan kekayaan Indonesia ke negeri-negeri imperialis yang menyebabkan kemelaratan rakyat Indonesia. Yang ketiga, aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Saat Jepang berkuasa di Indonesia, mereka membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau bisa disebut dengan BPUPKI pada 29 April 1945. Badan ini dibentuk sebagai upaya Jepang untuk mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia. Jepang menjanjikan akan membantu proses kemerdekaan di Indonesia. Tugas dari BPUPKI adalah mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan aspek-aspek politik, ekonomi, tata pemerintah, dan hal-hal yang diperlukan dalam usaha pembentukan negara Indonesia merdeka. Sebagai salah satu tokoh intelektual yang berpengaruh, Bung Karno tergabung dalam BPUPKI. Selanjutnya, dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno turut mengemukakan 5 sila yang menjadi dasar negara Indonesia merdeka kelak. Soekarno juga tergabung dalam Panitia 9 yang bertugas untuk merumuskan dasar negara. Selain itu, beliau juga terlibat dalam pembahasan mengenai Undang-Undang Dasar atau UUD. Setelah Jepang makin terdesak akibat dijatuhkannya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki oleh tentara sekutu, perwira tinggi Angkatan Darat Jepang di Saigon, Hisaichi Tarauchi, menyetujui pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI untuk melanjutkan tugas BPUPKI dan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.
yang diketuai oleh Soekarno. Yang terakhir yang akan saya jelaskan adalah merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan. Bung Karno dikenal sebagai proklamator, sebab beliaulah salah satu penyusun naskah proklamasi dan orang yang membacakan teks bersejarah tersebut. Pada 17 Agustus 1945 pukul 3, naskah proklamasi disusun oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo di kediaman Laksamana Tadashi Maeda. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat di hari yang sama, naskah proklamasi dibacakan oleh Bung Karno di halaman rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 dalam suasana khidmat. Inilah momen bersejarah Indonesia menjadi bangsa yang merdeka. Sekian dari penjelasan yang saya berikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.